Awal kehidupan kita, Allah ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Coba lihat, cek hidung kita ada di mana sekarang? Hidung kita ada di mana? Bapak, hidung Bapak ada di mana? Saya nggak lihat orang punya hidung sekarang. Firman Tuhan, jangan kita mengintervensi kedaulatan Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah. Jadi ketika itu bukan sampai dengan sekarang Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi hidup. Jadi kalau kita makhluk hidup, ciri-cirinya apa? Hidungnya bernafas. Cirinya bernafas, gak mungkin gak bolong. Coba perhatikan, bedakan orang meninggal dengan orang hidup. Saya punya tante meninggal, lihat, oh pasti dikasih kapas. Gitu. Supaya Bapak paham, ya kita semua paham. Ya, apa yang terjadi dengan cara iblis segala macam, dia bertentangan. Makanya kita selalu hanya memahami logika. Logika itu apa? Pikiran yang diprogram. Siapa yang program? Ya sistem. Nah ini gambar Allah. Gak pernah banyak cincong. Dia ikut aja. Mau dikasih apa sama Tuhan, mau dikasih apa, lihat wajahnya beda. Bisa gak kita kembali seperti ini? Makanya Tuhan, Yesus suka anak kecil. Ini gambar Allah. Yang mesti original. Pertanyaannya, kita masih seperti ini atau enggak? Atau terlalu banyak trik? Banyak kemunafikan? Ini gambar Allah. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu akan dia tanpa sadar tersenyum. Perhatikan. Mau dia bulat, mau dia apa, mau dia cabai, lucu aja. Lihat. Nggak ada yang nggak tersenyum. Percaya sama saya. Sel Bapak Ibu tersenyum melihat ini. Coba. Dia memancarkan. Jadi memancarkan kemuliaan Tuhan itu dari mata, lalu memberikan senyum. Makanya hati yang gembira cirinya apa? Ada nggak hati gembira, mukanya murung? Dan obat satu-satunya itu cuma hati gembira. Coba cek, ada nggak obat di situ di Alkitab dibilang ada di apotek? Nggak ada. Jadi artinya apa? Tuhan sudah melengkapi tubuh kita dengan kuasanya yang sempurna dan tubuh kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Amin. Aminin. Jadi kita nggak usah takut. Cuman selama ini kita maunya instan karena punya duit. Bagi yang nggak punya duit, stres. Yang masih punya duit masih bisa bayar ICU. Yang nggak punya duit, ya tinggal tunggu mati. Itu konsep dunia. Tetapi saya tegaskan di sini, tidak ada satu kematian di dunia yang disebabkan karena penyakit. Tidak ada satu kematian di dunia yang disebabkan karena penyakit. Tetapi selama ini kita ditipu muslihat dengan kata-kata apa? Telah meninggal karena sakit. Padahal dia meninggal bukan karena sakit. Tetapi karena apa? Karena roh Allah dicabut dari dirinya. Karena banyak orang sakit sampai berpuluh-puluh tahun. Bahkan di Paulus sendiri ada duri dalam daging. Tujuannya apa? Supaya kita tetap rendah hati. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Tetapi kasih, anugerah kasih karunia dari Tuhan. Ini yang harus kita pahami semua. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa oh saya kurus, saya benar, enggak. Itu yang membuat Tuhan marah. Tuhan tidak suka dengan sifatnya orang Israel. Karena dia mau diberikan keselamatan. Karena
perbuatan dia. Makanya keselamatan kita bukan hasil usaha kita. Tetapi karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Padahal kita yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa karena dia sudah mencurahkan darahnya untuk menghapuskan semua dosa kita. Nah ini, saya bikin ilustrasi, saya senang bikin ilustrasi supaya Bapak Ibu mudah memahaminya. Jadi kita sudah diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan Allah ini adalah, Yesus ini adalah apa? Firman kan? Makanya yang bisa menghidupkan kita adalah firman. Yesus ini firman. Firman itu adalah kalam. Hakikatnya adalah kata-kata yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi kita juga harus mengucapkan perkataan yang dari Tuhan. Ketika kita berkata-kata, kita berdoa, kita sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya. Tetapi bagaimana kita mengingat janji Tuhan kalau kita nggak pernah dengar janjinya. Dia pasti menjawab, itu udah janji. Kepada mereka yang memintanya, aku akan memberikannya. Amin. Pastikan ini, makanya dengarkan yang benar. Karena apa yang kita dengar akan tersimpan di dalam perbendaharaan hati kita. Dan apa yang keluar dari mulut kita itu adalah yang kita dengar. Karena yang keluar ini apa? Knalpot. Makanya ada teori in garbage, out garbage. Kalau dia masuknya garbage sampah, keluarnya sampah. Tapi kalau dia masuknya hal-hal yang kudus, dia akan mengeluarkan hal-hal kudus. Dan kematian itu berasal dari dalam. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi akar masalah kita ada di dalam hati kita. Itu yang tadi, telinga. Ketika digabungkan jadi satu dia hati. Makanya H, ear, T, heart. Ini, saya ingin kita memahami ini. Kenapa saya bikin ilustrasi? Taruh di sini. Jangan televisi, jangan gadget. Tanya kepada diri kita berapa jam kita pakai gadget dengan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dulu saya pun sama seperti itu. Tetapi setelah melepaskan ketergantungan sama dunia ini, keterikatan sama dunia, baru saya bisa merasakan, waduh, penyertaan Tuhan sempurna. Bukan karena banyak saya dapat, bukan. Tetapi nikmatnya ketika kita, Tuhan yang kita selama ini tidak lihat, nyata betul menyertai kita. Dan happy. Gak ada rasa ketakutan. Walaupun dia selalu akan menembakkan panahnya. Tetapi panahnya tidak akan tembus. Selama apa? Selama tugas kita dari Tuhan belum selesai. Kita gak akan pernah mati, percaya sama saya. Tidak akan pernah mati kalau Tuhan belum bilang kelar. Pulang, tugasmu selesai. Makanya mumpung masih ada kesempatan, pancarkan kemuliaan Tuhan. Dengungkan, agungkan namanya di bumi, baru kita menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selalu gaungkan. Jangan manusia aja yang ditepukin, Tuhan Yesus. Tangan ini dikasih untuk memuji dan menyembah dia. Nah ini lihat ketika kita baru di dalam kandungan orang tua kita. Tuhan tiupkan nafas kehidupan, dikasih rohnya. Roh ini bentuknya apa? Tidak terlihat mata. Di dalam ilmu pengetahuan dibilang frekuensi. Cara dia bekerja persis frekuensi. Dan begitu ada roh, begitu rohnya yang sama, yang di dalam tubuh kita itu ada organ, ada instrumen yang langsung melaporkan kepada Tuhan juga. Apa saja yang kita lakukan, Tuhan tahu. Apa saja yang diperbuat atas janin itu, Tuhan tahu. Karena dia langsung laporan, GPS-nya. Nah begini proses masuknya.
Ini pertama, masih roh. Tek diiniin, kemudian dia hidup. Lalu dia menghidupkan sel-sel. Ini sel-selnya hidup. Dan tubuh kita tuh banyak sekali selnya. Nah, saat itu juga dia langsung report pada Tuhan. Sama persis dengan handphone yang Bapak miliki. Seringkali orang salah mengerti dengan yang saya bilang handphone itu merusak. Kenapa dibilang cellular phone? Untuk merusak tubuh. Memang akhirnya merusak tubuh. Tapi dia kasih nama cellular phone. Yang merusak tubuh apa? Gelombangnya. Sel itu apa? Dia mencontoh persis seperti sel tubuh manusia. Jadi setiap Bapak ngetik langsung dicatat di data center. Disimpan datanya. Sama dengan dosa kita. Langsung dicatat di surga. Langsung dicatat oleh malaikat-malaikat itu. Karena report langsung. Pahami ini. Jadi kita nggak bisa bermain hidup dengan hipokrit, dengan kemunafikan. Tahu semua Tuhan. Apa yang ada di dalam isi hati kita. Dan kita nggak akan pernah bisa lolos dengan usaha kita. Nggak akan. Percaya sama saya. Hanya gantungkan imanmu kepada apa? Imannya Kristus. Karena iman Kristus, iman yang solid, iman yang tangguh, dan iman yang pasti terjadi. Amin. Pasti, gantungkan. Ketika kita lemah, gantungkan. Seperti dia tergantung di kasur, gantungkan semuanya. Rest. Orang beriman itu hidup karena percaya. Dan selanjutnya, tubuh ini, nah sel kita itu akan memproduksi apa? Jiwa. Di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, waktu itu di berbagai instansi ada yang disebut dengan pulahta. Pulahta adalah mengumpulkan, mengolah data. Itu di mana? Adanya di sel. Sel tubuh manusia itu yang memproduksi pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia memproduksi jiwa. Jadi kalau sel ini, nanti saya akan terangkan, itu gambar Allah. Makanya kita bisa hidup. Karena gambar Allah tadi. Jadi kekuatan Allah ada dalam diri kita. Cuma kita nggak sadari. Karena kita nggak dikasih tahu. Karena memang tidak diajarin. Bahwa sel itu adalah gambar Allah. Istilahnya bibit yang ditaruh di tubuh kita. Kalau bibitnya bagus, pohonnya akan berkembang dan buahnya akan bagus. Tetapi saat ini kenapa gambar Allah mau dirusak? Makanya saya bilang pertahankan gambar. Dia rusak selnya. Dengan apa? Berbagai macam cara yang kita konsumsi ke dalam tubuh kita. Apapun itu. Mau lewat mulut kek, lewat mata kek, lewat telinga kek, lewat hidung kek, lewat apa saja. Semua itu untuk merusak gambar Allah. Di dalam tubuh kita ada 50 triliun sel. Makanya tidak ada satupun ahli yang mampu mengetahui sumber penyakit bapak, ibu, adik-adik sekalian. Enggak ada satupun di dunia ini kecuali Tuhan. Akhirnya apa? Hanya spekulasi. Tetapi karena kita juga orang bodoh, dibikin bodoh, maka kita gampang ditipu dengan diberikan hal-hal yang tidak sepatutnya kita terima. Dan itu tujuannya apa? Melemahkan, merusak bibit ini yang harusnya berkembang, beranak cucu, dahsyat, sakti, dan sebagainya, punya kekuatan Tuhan. Dilemahkan sendiri oleh kebodohan kita. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang pengetahuan akan firman Allah. Kalau kita paham itu, maka tidak ada ketakutan. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Terang bukan berarti kita bawa lampu. Terang secara supranatural. Kalau terang ini, terang matahari, itu terang natural. Supranatural. Tuhan bisa melihat kita. Orang lain juga bisa melihat kita. Bahwa ada Tuhan dalam dia. Jadilah saksi Kristus. Jalankan amanat agung. Itu adalah wasiat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Setelah dia mendapat kuasa, dia bangkit dari antara orang mati, baru dia suruh, pergilah. Bukan diam di rumah. Jadikanlah. Bukan meniadakan. Ajarilah dan baptislah.
Itu. Tanggalkan manusia lama. Tetapi hidup kita itu yang ada hijau biru merah itu adalah apa? Serangan-serangan itu akan selalu datang. Ya. Karena di dalam tubuh kita ini ada elektronik, ada mikrobioelektronik yang mudah dikendalikan dari jauh. Makanya banyak orang gampang kesantet. Ya, gampang kesantet. Apa yang membuat mereka kesantet? Listrik di dalam tubuhnya. Jadi dalam tubuh manusia ada 50 triliun sel. Setiap sel ada 1,4 volt listrik. Which is itu ada 70 triliun volt listrik. Jadi makanya suka kesetrum. Ya, maaf saya kalau ini bukan seperti pendeta saya, karena saya memang bukan pendeta. Tapi saya bagikan yang Tuhan berikan kepada saya. Nah itulah yang dibikin korslet. Kalau ada lampu dibikin korslet satu, sel itu sikringnya. Ceret, mati. Yang lain mati. Jadi kalau orang disantet, yang orang tahu, oh serangan jantung. Tapi dia nggak tahu dari mana sumber penyakitnya. Dia nggak tahu dari mana sumber yang mematikan dia. Dan tidak akan ada yang tahu. Kecuali anak-anak Tuhan. Dia diserang sama itu, diserang sama itu. Ya. Yang Bapak rasa, aduh nggak enak, gatel. Aduh ini. Itu sebenarnya apa? Panas si iblis lagi, duk, tapi nggak mempan. Sebenarnya itu. Jadi di dalam tubuh kita sudah ada proteksi yang Tuhan berikan. Berupa kayak asam laktat, aduh nggak enak ini, pegel di sini, gatel apa segala macam. Makanya orang-orang dulu apa suka ada? Kerok. Itu asam laktat. Begitu dikerok dia merah. Itu asam laktat. Itu bukan angin. Itu bukan angin. Cuman kita karena nggak ngerti, kita nganggap itu angin. Bukan. Dia selalu sembunyi apa? Di belikat. Pelan-pelan dia masuk. Sampai akhirnya apa? Udah numpuk. Dia tuh kayak apa ya? Kalau kayu itu apa ya? Kalau kayu itu apa yang ngerusak kayu? Rayap. Akhirnya orang bilang, luka dalam, muntah darah. Padahal itu ada permainan itu. Nah ini yang alam tidak kelihatan. Yang orang-orang kayak kita dulu, itu nggak ngerti. Larinya kemana? Berobat. Minta obat, beli obat, segala macam. Emang kita tahu isinya apa? Kita kan cuma beli kotaknya kan? Ini yang saya maksud. Kita sudah diproses, dirusak gambar Allah tanpa kita sadari. Karena kita taunya, ya itu yang kita tahu. Nah, itu saling mempengaruhi. Makanya apa? Tubuh Bapak ini roh. Saling menular. Makanya roh itu menular. Menjalar. Bahasa Ibraninya teleh. Saya tanya sama Pak David, apa ini? Bahasa Ibraninya teleh. Teleh itu jauh. Jadi dia menyebar jarak jauh. Menular, itu bahasa Ibraninya, teleh. Gitu. Nah sekarang konsep itu dimanifestasikan dalam bentuk teknologi. Jadi nanti teknologi akan dipakai oleh dunia ini untuk menularkan hal-hal buruk, mengendalikan kita dengan perangkat teknologi dari jarak jauh. Itu. Nah ini, sebenarnya Tuhan mengendalikan kita seperti ini. Tubuh kita itu kayak radio, kayak anak main mobil-mobilan. Cuman kitanya yang pengennya lihat sesuatu yang menarik. Kita keluar dari frekuensinya Tuhan. Selama kita berjalan di dalam frekuensinya Tuhan, semua dalam proteksi Dia. Amin. Ketika kita serahkan kekhawatiran kita, Dia yang ambil alih. Ketika kita bilang, I can do it. Dan Tuhan bilang, I cannot do it. Cuman gitu aja kok. Ini. Saya coba. Enggak. Maksudnya goyang-goyangnya. Ya. Nah, seperti ini Tuhan mengendalikan. Jadi kita ini kayak radio. Radio itu mendengarkan siaran dari, di Surabaya yang terkenal apa?
Apa? Aduh, nggak dengar. Suara Surabaya. Tapi kalau Bapak jauh sedikit, lewat dari batas maksimalnya, bisa mendengarkan suara Surabaya lagi nggak? Nggak bisa. Tetapi Bapak nangkep suara yang lain kan? Frekuensi yang lain. Nah, seperti itulah cara iblis tarik-tarikan. Apa yang mau dia iniin? Jiwa kita. Dan itulah yang sekarang sedang dimainkan, jiwa kita. Jiwa itu ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi kalau pikiran kita kacau, itu sebenarnya apa? Kita sedang perang dengan alam roh. Terjadi peperangan alam roh. Perasaan kita sakit hati, kita sedang ada di dalam peperangan roh. Pokoknya segala sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu adalah peperangan roh. Gitu. Dari mana asalnya dan sebagainya, itu peperangan roh. Bukan peperangan yang kayak karateka, enggak itu. Dan orang yang pakai fisik pasti kalah dengan alam roh. Malah mental-mental. Saya suka lihat tuh hamba Tuhan. Itu. Mulai cerminkan, ekspresikan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Caranya apa? Senyum. Senyum. Senyum pasti diiringi dengan ini, Bu. Ini gambar Allah, Bu. Itu gambar Allah. Enggak, ini supaya punya pemahaman yang benar. Berikutnya, kenapa saya kurang suka dengan online, apa segala macam. Karena kita dipantau oleh mereka yang punya teknologi. Dan dia juga pakai kuasa. Karena di dalam teknologi ini juga ada roh. Gitu. Dia pantau kita. Dan dia nggak mau ketika kabar Injil disampaikan, maka dia nggak suka. Dia akan berusaha untuk tidak. Dan dia selalu berusaha. Dia selalu bagi singa yang mengaum-ngaum berjalan berkeliling. Dia akan memakan yang lengah. Ini frekuensi di dalam diri kita yang di sekitar kita yang kita tidak sadari, yang sudah membuat kita gampang. Makanya saya bilang hidup kita ini diatur oleh frekuensinya Tuhan. Jadi pertahankan. Ketika kita mempertahankan gambar Allah, maka frekuensinya adalah harus frekuensi kekuatan optimal, kekuatan maksimal. Gak bisa kita kasih low, kalau mau kayak low bed lagi, makanya handphone kan kalau low bed, cas lagi karena kita takut kan. Sebenarnya handphone ini sebenarnya menjadi analog terhadap bagaimana kita hidup. Handphone itu hidup tanpa makan nasi bukan? Ada handphone makan nasi baru hidup. Seperti itulah kita hidup. Cuman dia pakai kabel, kita nggak pakai kabel. Ini saya kemana-mana ini Tuhan yang kendalikan. Tapi nggak pakai kabel, pakai apa? Pakai frekuensi. Begitu cara bekerjanya roh. Ya, darah ibu, bapak naik turun. Itu karena apa? Ada power. Lewat apa? Yang dimasukkan lewat sel, ditiupkan lewat sel. Makanya bapak punya sel bisa menjadi anak. Anak itu bukan kerjanya ibu, bukan kerjanya bapak. Kerjanya Tuhan. Bapak mah cuman senang-senangnya saja. Dulu ketawa. Loh, betul. Makan. Terus lagi apa? Lagi apa itu kalau resek itu kalau perempuan hamil itu? Ngidam. Lagi ngidam, mau makan begini. Tapi dia ngerasa berjasa terhadap anak ini. Enggak. Jangan pernah merasa berjasa dengan anak-anakmu. Itu punya Tuhan. Jangan pernah ngatur anakmu di luar rencananya Tuhan. Sekarang orang-orang tua pikir dia itu. Enggak. Bapak ibu cuma menjadi alat untuk melahirkan. Sama dengan Maria. Dia hanya menjadi alat. Dia tidak pernah mengaku saya menjadi ibu Yesus. Enggak pernah. Jadi jangan khawatir dengan anak-anak bapak ibu. Yang sekarang menjadi sulit sekolah. Tuhan sudah pelihara. Tuhan tahu apa yang harus lakukan. Dan anak-anak ibu, kalau dia bapak ibu bina sebagai menjadi anak-anak terang. Dia akan bangkit untuk mengalahkan kegelapan. Amin. Pasti. Jangan khawatir. Jangan gentar. Jangan gelisah. Tetap punya iman yang tenang. Berikutnya. Ini saya ambil semua, ada dasarnya. Silakan dibuka. Karena kalau nggak begini, nggak ngerti bahwa frekuensi hidup kita
Itu karena frekuensi. Siapakah kita semua yang hidup dari Allah? Ini yang tadi saya sampaikan. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi kalau kita tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita tidak segambar lagi dengan Tuhan. Itu. Dalam kemuliaannya yang semakin besar. Berikutnya. Sejak kapan gambar Allah dirusak? Ini Kejadian 3 ayat 15. Sejak Tuhan melakukan permusuhan antara ular dengan keturunannya Hawa. Dan seterusnya. Saya mau mempercepat biar banyak itu. Disuruh kita apa? Meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Tetapi apa yang terjadi? Dunia ini justru memproses kita ditundukkan oleh dia. Sistem dunia. Karena sistem dia punya dia ternyata. Ini. Yang saya tampilkan ini adalah apa? Bahwa kita di dunia diajar untuk pakai footnote. Jadi alam pikiran kita semua berdasarkan referensi yang ada di buku yang membuat manusia. Beda dengan firman Tuhan. Coba lihat firman Tuhan, ada footnote-nya enggak? Enggak ada. Jadi footnote satu-satunya yang boleh kita pakai hanya satu. Alkitab. Alkitab. Bukan buku-buku dunia. Jangan pernah percaya dengan buku dunia karena mereka punya motivasi. Itu yang saya bilang, motivasi, udang di balik batu. Bapak Ibu nggak tahu. Hanya satu yang bisa kita percaya. Jadi kalau ada orang bilang, kamu nggak percaya itu, maaf, itu bukan kepercayaan saya. Kepercayaan saya kepada Yesus. Amin. Tidak ada yang lain yang boleh kita percaya di dunia ini kecuali Yesus Kristus. Karena apa? Yang lain tidak tulus, hanya yang tulus dan sudah pasti terbukti hanya Tuhan Yesus. Nggak ada yang lain. Tuhan. Firman Tuhan adalah ilham dari Tuhan. Theanustos bahasa Yunaninya. Ini semua. Jadi kalau buku pakai footnote. Dan kita, Bapak Ibu sekolah dapat gelar selama ini pakai footnote nggak? Footnote, foot kaki kan? Sementara tadi apa? Kita harus menguasai, kita taruh iblis di bawah kaki kita. Yesus sendiri sudah menunjukkan bahwa musuhnya ada di bawah tumpuan kaki. Kenapa kita bisa dikalahkan? Aku akan membawa musuh-musuhmu di bawah kakimu. Kita juga sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Bersama-sama dengan Yesus. Di situ posisi kita. Firman-Nya ada. Jadi apa? Musuh-musuh kita. Sudah itulah makanya firman mengatakan kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jangan kita berdoa seolah-olah kita sedang merebut kemenangan. Jangan. Tetapi kita sudah harus berdoa berdiri di atas dasar kemenangan. Amin. Kita pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Imani itu, rest. Kita berdiri di atas pemenang. Jangan bilang, Tuhan tolong. Enggak ada. Tuhan tolong. Loh, Tuhan mah tolong terus. Elunya yang kemana? Oh berarti lu ngilang kemarin. Kalau orang dekat, nggak akan bilang tolong. Kan nempel. Betul? Jadi kalau orang bilang tolong, lu kabur kemana kemarin lu? Dan orang hilang yang selalu minta tolong. Entah keluarganya minta tolong cariin ke polisi. Atau dianya mencari pertolongan karena nggak bisa makan. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah ini gambar Allah ada di dalam diri kita. Sel. Dari bahasa Ibrani, selem. Jamaknya. Singularnya, sel. TS itu kebenaran. EL itu Elohim. Jadi gambar Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Ini saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah diajarin sama siapapun juga. Saya dikasih
sama Tuhan untuk menyampaikan bahwa ternyata kita punya kekuatan Allah. Ini rahasia. Dunia ingin merusak sel kita. Perhatikan, banyak orang yang rusak selnya. Seperti susu rusak. Saya punya di sini ada semua. Jadi selnya rusak. Jangan rusak gambar Allah yang sudah Tuhan berikan. Itulah originalnya. Makanya gambar anak-anak tadi, itu walaupun cuma gambar, punya kekuatan yang luar biasa. Jadi penting sekali sel. Sel ini apa? Gambar. Image. Makanya apa? Kenapa kita suka melihat gambar? Bapak ibu ketika bapak pendeta jatuh cinta sama nyonya. Bapak lihat gambar terus kan? Gambar. Ibu lihat. Semua gambar. Foto kirim-kirim kemana? Gambar kan? Semua gambar. Dan gambar itu adalah image. Jadi beriman adalah berimajinasi kepada siapa yang Anda imani. Kepada siapa? Itu beriman. Jadi omong kosong kita bilang beriman, tetapi kita tidak berimajinasi kepada yang kita imani. Nah, dunia sekarang suruh lihat gambar-gambar, suruh kita berimajinasi dengan ilusi yang dia bikin, dengan semuanya supaya kita berimajinasi ke situ. Sehingga mulailah kita dengarkan, lalu mulut kita perkatakan. Saya mau tanya, tahun 2020 atau tahun 2021 ini, Bapak Ibu lebih banyak menyebut nama Yesus atau nama yang lain? Media-media lebih senang menyebutkan nama Yesus, nama Tuhan, atau nama yang lain. Kenapa? Karena dunia ini dikuasai oleh si jahat. Supaya Bapak Ibu memperkatakan seterus setiap hari. Di mana-mana kita diingatkan. Bukan terhadap kuasa Kristus. Tetapi ketakutan. Ketakutan sedang ditularkan di mana-mana. Tidak di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang harusnya hadirat Allah hadir. Dan semua kita terbawa ke sana semua. Mulai dari depan. Tanpa sadar, ini yang saya bilang permainan alam bawah sadar Pak Pendeta. Kita mulai berkompromi dengan dunia ini. Karena apa? Kita takut kehilangan dunia, bukan takut kehilangan keselamatan kekal. Saya tantang, kalau Bapak Ibu semua betul-betul cinta akan Tuhan, mulai hari ini tampakkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan muka yang tidak berselubung. Artinya apa? Tidak ketakutan. Karena ketakutan inilah satu-satunya cara iblis membunuh kita. Iblis datang sebagai pencuri, makanya kita ngeri sama pencuri. Untuk apa dia? Mencuri damai sejahtera. Dia membunuh. Membunuh apa? Fisik kita. Dia nggak bisa membunuh jiwa. Yang bisa membunuh tubuh dan jiwa hanya Tuhan Yesus. Tuhan. Dan akhirnya apa? Binasa. Membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Lihat, banyak yang sudah meninggalkan kita sia-sia. Bukan dalam perjuangan iman. Tapi perjuangan mencari kehidupan dunia. Sia-sia itu namanya. Tapi kalau dia berjuang untuk menjadi saksi Kristus, maka upahnya besar di surga. Dia dapat mahkota kehidupan. Bukan mahkota yang seperti ditawarkan oleh dunia ini. Yang semuanya akan termakan oleh ngengat. Kita selalu ketika lagi aman, hidupku adalah Kristus. Mati adalah, masih siap untuk itu. Siap enggak? Siap enggak? Enggak siap. Kalau siap, ini yang bilang, ketika kita mengatakan siap bahwa kita memuji dan menyembah dengan segenap akal budiku, jiwa, ragaku dan sebagainya. Gitu. Cukup diam. Ada masalah senyum. Gitu. Kita sudah lama tergiling oleh dunia yang menyesatkan kita. Lanjut. Nah, ini sel kita. Ini sel kita. Itu lihat. Itu sel inti sel kita. Mirip nggak dengan yang suka dilihat di jalan? Mirip nggak?
Karena kita nggak akan mati kalau sel kita masih sehat. Kalau sel kita utuh, nggak akan mati. Mau apapun juga kalau kekuatan iman kita. Karena yang bisa menguatkan sel kita cuma iman. Karena iman, sel ini hidup dari roh. Dan iman itu adalah roh. Makanya kita harus hidup dengan roh iman yang sama seperti siapa yang kita percaya. Amin. Roh iman, milikilah roh iman yang sama. Hidup kita karena roh. Dan untuk menghidupi roh itu, kita harus beriman. Dan caranya beriman, berimajinasi. Makanya dari awal saya sampaikan ke sini, bahwa hidup kita setiap saat itu berimajinasi. Bapak Ibu duduk di situ berimajinasi. Saya berdiri di sini juga berimajinasi. Itu artinya apa? Kita diajak masuk ke dalam alam roh. Makanya kenapa Yesus selalu memberikan perumpamaan dalam pengajarannya. Apabila engkau memiliki iman sebiji sesawi saja, engkau dapat memindahkan gunung. 1000 rebah, 10.000 rebah. Itu imajinasi. Supaya apa? Supaya kita diajak masuk ke dalam roh. Jadi berimajinasi penting. Tapi jangan berimajinasi yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Imajinasikanlah gambarnya. Yehova Jireh, Alfa Omega, Juru Selamat, Dia batu karang. Sehingga dia, apa yang kita lewati, ini yang saya pakai juga imajinasi. Tetapi ini akan membuat kita entusiasme. Entusiasme itu hidup di dalam imajinasi tersebut. Itulah roh yang menghidupkan kita. Makanya nama juga penting. Daniel, Dan itu adalah hakim. El itu adalah hak. Allah adalah hakim bagi dia, menyerahkan diri dia kepada Allah untuk mengaturnya. Makanya dia orang-orang yang beriman tidak pernah takut menghadapi sesuatu bencana, masalah apapun juga, gunung masalah. Kenapa? Karena dia melihat yang tidak bisa dilihat oleh mata jasmani. Karena oleh sebab itu ketika kita berimajinasi, kita membuat daya cipta, membuat yang ada menjadi tidak ada. Melihat yang tidak bisa terlihat oleh mata jasmani, ada. Menarik masa lalu, masa depan menjadi masa kini. Itu imajinasi. Jadi imajinasi adalah kunci kita untuk beriman. Selama ini saya nggak ngerti bagaimana. Kamu beriman sama Yesus, gimana caranya? Ternyata cuma berimajinasi. Bapak Ibu takut dengan setan, berimajinasi kan? Imajinasi. Makanya apa? Imajinasikan Tuhan terus. Berbicara sama Tuhan, dia ada di sini kok. Sebelah kanan. Dia memegang, dia tangannya begini, kita dibeginiin. Wow. Nih kalau ada orang sini, kayak cowok sama cewek. Cowok kan suka begini nih. Cuman tangannya mudah-mudahan ini bener. Ini. Terus tangan satu lagi Tuhan, yang lain ini. Dia memegang tangan kanannya dipegang begini. Wih itu nggak ada ketakutan loh kalau Tuhan yang kasih kita. Amin.